Halo, kami dari kelompok B. Kami akan mempresentasikan mengenai analisis multikorespondensi heart failure prediction. Jadi, kita akan mulai dari deskripsi masalah. Penyakit kardiovaskular atau CVD merupakan penyebab kematian nomor satu secara global. Nah, penyakit ini itu mencakup berbagai macam gejala dan gangguan, termasuk penyakit otot jantung dan pembuluh darah yang suplai jantung, otak, dan organ vital lainnya. Nah, penyakit ini itu merenggut sekitar 17,9 juta nyawa setiap tahun dan telah menyumbang 31% dari kematian di seluruh dunia. Nah, pada penelitian ini akan dibahas kemungkinan seorang pasien mengalami kegagalan jantung berdasarkan variabel-variabel tertentu. Nah, metode yang akan kami gunakan itu MCA dan PCA. Dan dengan menggunakan metode MCA dan PCA, dapat ditinjau hubungan dan pola yang terkait dengan faktor-faktor risiko dan prediksi kegagalan jantung. Nah, data yang akan digunakan adalah dataset heart failure prediction yang terdiri dari beberapa variabel. Di antaranya itu adalah usia, jenis kelamin, gejala-gejala sakit yang dirasakan, dan variabel-variabel lainnya. Nah, variabel-variabel pada kolom tabel itu menunjukkan mengenai pola karakteristik pasien. Dan kolom yang heart disease itu menunjukkan output yang ingin dituju. Nah, output yang menunjukkan nomor satu itu jika pasien terdata positif mengalami kegagalan jantung, dan 0 itu jika sebaliknya. Nah, dari analisis multikorespondensi ini, jadi diharapkan ya peneliti itu bisa mendapatkan pemahaman yang lebih tentang hubungan antara faktor risiko, karakteristik pasien, dan prediksi kegagalan jantung, agar informasi yang didapatkan itu dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penanganan dan pencegahan kegagalan jantung. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan deskripsi data. Jadi data yang akan digunakan merupakan dataset heart failure prediction. Data ini tuh merupakan hasil gabungan dari 5 dataset. Data ini tuh diambil dari total 1.190 orang, dengan 303 orang berasal dari Cleveland, 294 orang berasal dari Hungaria, 123 orang berasal dari Swiss, 200 orang berasal dari Long Beach, California, dan 270 orang berasal dari Stellar dataset. Namun dikarenakan terdapat 272 data yang terduplikasi, total data itu akan berkurang hanya menjadi 918 subjek. Total variabel yang ada pada data ini itu sebanyak 12 variabel, yaitu ada umur, jenis kelamin, tipe sakit yang dirasakan, detak jantung saat keadaan tenang, kolesterol, nilai gula darah setelah puasa, dan hasil elektrokardiogram, nilai detak jantung maksimum, dan apakah subjek melakukan latihan angina, perubahan segmen ST pada elektrokardiogram atau outpeak, kemiringan saat di puncak latihan, dan apakah subjek memiliki penyakit jantung. Selanjutnya, kita akan masuk pada alur penyelesaian. Pada penyelesaian permasalahan kali ini, akan dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, analisis data eksplorasi. Dataset yang akan digunakan akan dipanggil terlebih dahulu dan program akan mempelajari dataset tersebut. Program akan melihat 2 jenis variabel yang berbeda pada dataset, yaitu variabel kategorik dan juga variabel numerik. Program akan memisahkan kedua kelompok jenis variabel tersebut. Selain itu, karena ingin dicapai prediksi penderita penyakit jantung, maka kolom terakhir yang menyatakan pasien penderita penyakit jantung atau tidak, yaitu kolom heart disease, dapat dihapus. Pertama-tama akan dilihat distribusi dari masing-masing variabel numerik, serta hubungan antara variabel numerik. Hal tersebut dapat dilihat pada histogram dan scatter plot berikut. Untuk beberapa variabel numerik, dapat dilihat bahwa distribusi yang dihasilkan hampir mendekati distribusi normal. Variabel outpeak menunjukkan adanya lonjakan yang cukup tinggi pada nilai 0. Hal ini dikarenakan kebanyakan observasi merupakan orang yang masih sehat, sehingga nilai outpeak orang-orang tersebut adalah 0. Namun, untuk data kolesterol, dapat dilihat bahwa kebanyakan nilainya adalah 0, di mana hal tersebut cukup mustahil terjadi di dunia nyata. Sehingga diasumsikan bahwa data untuk kolesterol sebagian besar tidak ada. Selain itu, untuk variabel fasting BS, dapat dilihat bahwa nilainya hanya 0 dan 1. Sehingga sebenarnya variabel tersebut dapat dikategorikan sebagai variabel kategorik. Selanjutnya akan dilihat juga nilai korelasi antara variabel-variabel numerik dari dataset yang diberikan. Korelasi tersebut akan ditampilkan melalui grafik heatmap. Korelasi yang ditunjukkan oleh heatmap bernilai antara negatif 1 hingga 1, yaitu semakin mendekati nilai 1 atau min 1, maka variabel tersebut akan memiliki korelasi yang kuat baik secara positif maupun negatif. Langkah kedua adalah preproses data.
Akan digunakan dua metode pada penyelesaian kali ini, yaitu PCA dan MCA. Untuk itu, perlu diperhatikan tipe data dari setiap variabel yang ada. Dan jika tipe data variabel tersebut tidak sesuai, maka akan diubah jenis tipe data tersebut, baik dari tipe data numerik ke kategorik, maupun dari kategori ke numerik. Seperti pada variabel fasting BS yang termasuk ke dalam tipe data numerik, yaitu output berupa angka 0 atau 1. Padahal variabel tersebut menggambarkan keadaan gula darah pasien, di mana 0 ketika di bawah atau sama dengan 120 mg per desiliter, atau 1 ketika di atas 120 mg per desiliter. Untuk itu, variabel fasting BS ingin diubah menjadi tipe data kategorik agar dapat diselesaikan oleh MCA. Lalu seperti yang telah dijelaskan pada langkah pertama, di mana terdapat variabel yang nilainya 0 dan tidak mungkin terjadi di kehidupan nyata, maka akan diubah nilainya menjadi mean, median, atau modus dari seluruh variabel tersebut. Berdasarkan percobaan, didapat bahwa nilai 0 pada kolom kolesterol dapat diubah menjadi nilai median variabel tersebut, lalu untuk kolom resting BP dapat diubah menjadi nilai modus dari variabel tersebut. Lalu masuk ke langkah terakhir, yaitu PCA dan MCA. Penyelesaian permasalahan akan menggunakan metode multiple correspondence analysis dan juga principal component analysis. MCA merupakan perluasan dari metode correspondent analysis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melihat hubungan antara beberapa variabel kategorik secara bersamaan. Sedangkan PCA merupakan salah satu metode statistik multivariat yang bertujuan untuk menyerap informasi utama dari variabel-variabel bebas yang ada dan saling berkaitan. Proses PCA akan membentuk variabel ortogonal yang baru yang kemudian disebut komponen utama. Karena kedua metode menggunakan jenis variabel yang berbeda, maka akan dilakukan pemisahan jenis variabel untuk setiap metodenya, di mana metode MCA menggunakan jenis variabel kategorik, yaitu sex, chest pain type, resting ECG, exercise angina, ST slope, dan fasting BS, serta metode PCA menggunakan jenis variabel numerik, yaitu H, resting BP, kolesterol, max HR, dan old peak. Setelah diperoleh komponen utama dari metode PCA dan MCA, akan dilihat hubungan antara setiap variabelnya dengan menggunakan scatter plot. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai Multiple Correspondence Analysis atau MCA. Jadi MCA ini adalah perluasan dari Correspondence Analysis yang digunakan untuk variabel jenis kategorik. Jadi MCA ini memiliki keuntungan seperti memungkinkan analisis hubungan antara beberapa variabel kategorikal secara bersamaan, mengidentifikasi asosiasi dan ketergantungan antara variabel kategorikal, dan memungkinkan reduksi dimensi untuk dataset yang kompleks. Nah, di bagian kanan ini terdapat hasil scatter plot dari penggunaan MCA. Jadi cara membaca scatter plotnya itu ketika dua buah variabel itu berada di kuadran yang sama dan memiliki sudut yang kecil, itu berarti kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang semakin kuat. Nah, sebaliknya ketika dua variabel tersebut berada di sudut yang sangat jauh atau itu depan-depanan gitu, dan berada di beda kuadran, berarti dia memiliki hubungan yang lemah. Nah, sebagai contoh di sini ada chest pain type ATA atau tipe sakit dadanya itu jenisnya atipikal angina. Nah, dia memiliki hubungan yang sangat jauh, sangat lemah terhadap ST slope down atau ketika kemiringan saat puncak latihannya itu menurun. Nah, kalau mau lihat dua variabel yang memiliki hubungan yang kuat, di sini dapat lihat bahwa exercise angina Y ini kan berarti bahwa dia melakukan latihan dengan tipe angina tersebut, dia melakukannya, yaitu kan yes. Nah, itu dia berhubungan erat dengan chest pain type ASY ini atau asimptomatik. Nah, jadi metode MC ini kan memberi dua komponen utama, komponen 0 ini dan komponen 1. Jadi komponen pertamanya ini memiliki menjelaskan sebesar 20,59% dari data, dan komponen keduanya ini atau komponen 1 ini 11,53% dari data. Nah, jadi totalnya itu hanya 32,12% dari data, di mana hal itu kurang baik. Nah, jadi karena itu perlu lakukan metode lain, yaitu PCA yang akan dijelaskan oleh rekan saya.
baik, selanjutnya akan dilakukan analisis data variabel kontinu menggunakan PCA atau Principal Component Analysis. Jadi, Principal Component Analysis ini merupakan teknik mereduksi dimensi data dari dimensi tinggi ke dimensi rendah yang mempertahankan informasi sebanyak mungkin. Nah, dari data hard disk ini kita punya 5 variabel kontinu. Yang pertama itu adalah age, kolesterol, max heart rate, old peak, dan resting BP atau resting blood pressure. Nah, sebelum kita analisis, kita lihat dulu seberapa banyak informasi yang kita peroleh menggunakan PCA ini. Dapat dilihat pada gambar ini kita punya pada komponen pertama kita punya sebesar 34,1%, artinya komponen pertama ini berhasil istilahnya memberikan informasi ke kita sebanyak 34,1%, dan untuk komponen kedua sebanyak 20,5%. Jadi kita jika digabungkan maka kita punya sekitar 54,6% informasi dari seluruh total data itu. Ini bisa dibilang agak kurang bagus ya, karena kita cuma dapat sekitar 54,6%. Ya, setengah informasi aja. Jadi kita beneran hilang setengah informasi lah. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat ini. Kita pertama nanti tabel ini adalah tabel korelasi setiap variabel dengan principal komponennya. Jadi kita punya age ini korelasi dengan principal komponen pertama itu adalah negatif 0,78. Artinya korelasinya negatif. Jadi kalau misalkan ada suatu data nih, kita punya datanya di sebelah kanan ini. Di sebelah kanan ini. Jadi artinya umur seseorang itu bukan tinggi ya, jadi lebih rendah karena dia korelasinya negatif gitu. Kalau di sebelah kiri berarti artinya umur seseorang, misalkan ada titik data gitu, titik di sini. Berarti data seseorang yang di titik itu berarti umurnya itu lebih tinggi lah daripada orang yang di sebelah kanan ini. Itu untuk korelasi negatif. Nah, kita juga punya untuk principal komponen pertama ya, kita juga punya variabel yang korelasinya positif, yaitu max heart rate. Jadi kalau korelasi positif dia berarti kalau dia semakin ke kanan berarti heart rate-nya seseorang, ya itu denyut nadinya seseorang itu dia semakin tinggi. Kalau dia semakin ke kiri dia lagi semakin rendah. Terus juga sekarang untuk principal komponen yang kedua, jadi kita punya kolesterol. Jadi kolesterol ini korelasinya positif di principal komponen kedua, yaitu sebesar 0,87. Itu benar, itu bisa dibilang sangat korelasinya hampir dekat ya, bagus lah 0,87. Jadi kalau dia semakin tinggi berarti kolesterolnya makin tinggi. Kalau dia makin ke bawah berarti kolesterolnya semakin rendah. Oke, sekarang kita akan lihat analisis data-data yang kita punya. Oke, berarti ini kita udah punya raw principal coordinate-nya ini. Jadi ini merupakan titik data-data kita proyeksikan ke komponen 1 dan komponen kedua. Nah, jadi sekarang titik-titik yang berwarna biru ini berarti orang-orang yang tidak terkena penyakit jantung, dan titik-titik berwarna oranye itu merupakan orang-orang yang terkena penyakit jantung. Nah, tadi kita udah tahu nih, max heart rate berarti denyut nadi itu kan orang-orangnya denyut nadi kalau dia semakin kanan berarti semakin tinggi. Nah, kita punya nih kebanyakan di sebelah kanan nih orang-orang yang tidak terkena penyakit jantung. Jadi denyut nadi seseorang ini
bisa dikatakan tidak berpengaruh terhadap penyakit, apakah seseorang tersebut terkena penyakit jantung. Nah, yang berpengaruh adalah umur dan resting blood pressure, beserta juga all peak. Itu all peak saya juga nggak tahu itu apaan. Oke. Nah, kita udah tahu kan, seperti di gambar ini kita lihat age, all peak, dan resting blood pressure itu mempunyai korelasi negatif dengan principal komponen pertama. Jadi kalau dia semakin ke kiri, artinya dia semakin besar. Nah, dan sebelah kiri ini lebih dominan orang-orang yang terkena penyakit jantung. Jadi orang-orang yang penyakit jantung sebelah kiri berarti orangnya tuh orang tua. Terus resting blood pressure berarti tekanan darah yang waktu lagi diam, lagi tidak ngapa-ngapain itu berarti tekanan darahnya tinggi, dan juga all peak-nya tuh tinggi. Berarti orang tersebut mempunyai resiko untuk terkena penyakit jantung. Dan untuk kolesterol bisa dilihat sih tidak terlalu berpengaruh karena menyebar gitu ya. Ini yang terkena banyak menyebar atas sama bawahnya. Jadi tidak terlalu berpengaruh untuk variabel kolesterol. Jadi yang berpengaruh hanyalah umur, resting blood pressure, dan all peak. Sedangkan untuk denyut nadi dan kolesterol tidak berpengaruh terhadap apakah seseorang tersebut terkena penyakit jantung atau tidak. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pengembangan metode yang digunakan dalam laporan ini. Jadi untuk pengembangan metode ini, tujuan dari pengembangan metode ini adalah kita ingin mengetahui apakah kita dapat memprediksi output berdasarkan variabel-variabel yang diberikan. Jadi di sini kita ingin mengetahui apakah seseorang bakal memiliki penyakit jantung atau tidak berdasarkan variabel-variabel yang nanti diberikan. Jadi untuk pengembangan metode kita menggunakan metode machine learning, di mana kita menggunakan dua metode, yaitu random forest dan juga gradient boosting. Jadi yang pertama metode random forest dulu. Metode random forest ini merupakan salah satu cabang dari machine learning, di mana kita akan menggunakan beberapa pohon keputusan untuk menentukan hasil terakhirnya. Di sini metodenya disebut sebagai metode ensemble karena kita menggabungkan beberapa pohon keputusan. Nah, karena output yang kita gunakan adalah output yang berupa kategori, maka kita akan menggunakan pohon keputusannya berupa classification tree. Jadi di sini nanti kita akan melihat seberapa banyak data yang muncul untuk output tertentu. Jadi misalkan kita masukkan suatu data baru, kita akan melihat output mana yang paling banyak dicapai oleh variabel-variabel tersebut. Di sini konsep dari random forest itu kita tetap memanfaatkan kesederhanaan dari pohon keputusan, namun hasilnya yang diperoleh itu tetap fleksibel dengan data yang baru. Kemudian selanjutnya untuk metode kedua, kami menggunakan metode gradient boosting. Jadi metode gradient boosting ini merupakan salah satu metode machine learning yang juga merupakan pengembangan lebih lanjut dari random forest. Di sini, metode gradient boosting itu merupakan salah satu bentuk metode ensemble yang memanfaatkan model-model sebelumnya yang bisa dibilang lemah atau disebut weak prediction models. Jadi konsep dari gradient boosting ini adalah kita memperbaiki kesalahan dari model pohon sebelumnya, sehingga nanti di akhir kita akan memperoleh satu model pohon dengan tingkat akurasi yang jauh lebih baik. Perbedaan antara random forest dan gradient boosting, jadi untuk random forest itu nanti hasil akhirnya berupa banyak pohon, sedangkan untuk gradient boosting itu hasil akhirnya berupa satu pohon saja yang akan menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penerapan pada dataset. Jadi sebelumnya kita memecah dulu datanya menjadi 75% data training dan 25% data testing. Untuk pembentukan model, kami menggunakan 75% data training tersebut, dan pada akhirnya kami memperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, untuk akurasi dari random forest, kami mendapatkan hasil sebesar 87,4%, dan untuk gradient boosting kita memperoleh 88,7%. Hal ini sudah cukup baik, artinya model yang kita peroleh bisa merepresentasikan output yang kita inginkan dengan baik, dan dapat dilihat bahwa memang model gradient boosting itu jauh lebih baik daripada random forest. Baik, kita masuk ke bagian terakhir, ke bagian kesimpulan dan penutup. Jadi, dari keseluruhan laporan ini, kita dapat melihat bahwa metode MCA dan PCA itu dapat digunakan untuk melihat hubungan antar variabel bebas yang ada. Dan di sini juga PCA dapat digunakan untuk melihat pengelompokan dari keseluruhan observasi. Namun, metode MCA dan PCA ini memiliki kekurangan, terlebih dalam penjelasan data oleh komponen utamanya. Di sini dapat dimaklumi bahwa penjelasannya memang minim karena komponen utama yang digunakan tuh hanya dua.
Mungkin apabila ke depannya ingin melakukan penelitian lebih lanjut, kita dapat meningkatkan komponen utamanya mungkin menjadi lebih banyak, misalkan 3 atau 4 komponen utama. Namun memang untuk data seperti itu visualisasinya akan jauh lebih susah. Dan yang terakhir, untuk pengembangan berupa random forest dan gradient boosting, itu merupakan salah satu metode yang cukup baik dan dapat digunakan, dan berdasarkan percobaan juga dapat dilihat bahwa metode tersebut memberikan akurasi yang baik. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.